212 nih dengan politik identitas. Sebenarnya ini permainan semuanya ini. Ini seperti kejadian di zaman dulu Imam Ali yang dilakukan oleh kaum Khawarij, membungkus agama untuk tujuan tertentu, untuk menggulingkan pemerintahan. WA saya ini barusan ada dapat 2 hari ini nomor dari kode Singapura, itu kampanyenya Anies tuh. Di situ isinya serem sekali tuh. Politik identitas sekali, bawa ayat, menisbatkan yang lainnya itu sesat atau kafir. Padahal lawannya Anies saat ini kan juga muslim. Dulu masih bisa waktu di era Ahok menggunakan itu, sekalipun itu sesat ya. Karena dalam Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Keadilan itu setiap orang tuh punya hak yang sama. Tidak boleh dibedakan dari etnis, agama, atau apapun. Nah, ini saat ini terus akan digulirkan nih 212 ini. Ini sebetulnya ada yang main lah di belakang. Orang-orang yang ambisi kekuasaan. Terutama yang saya khawatir itu ada tangan-tangan dari negara luar lah. Di sini saya curiga sekali dengan Amerika lah. Karena ini pertarungan berat antara dominasi Amerika di Indonesia dengan lawannya lah, kubu mereka itu China, Rusia, Iran, atau yang lainnya. Ini sangat berbahaya kalau saya lihat. Emang sih, ini masalah itu ada di Anies. Ada permasalahan di bangsa ini nih, kalau melihat etnis Arab itu diidentikan ke agama, dilekatkan ke ayat. Ini kan sudah serampangan. Ayat itu hanya milik Rasulullah. Kalau Injil itu otoritasnya adalah Yesus. Jadi selain itu semua persepsi yang relatif. Tidak bisa menyematkan. Nah, gerakan-gerakan 212 ini selalu kan, apalagi kemarin juga Bahtiar Nasir juga mulai menyinggung kan. Gerakan demo ini sudah orderan lah. Ada duitnya lah. Kamu nggak ada duitnya, nggak apa-apa lah. Tapi kita nggak boleh diam lah melihat ini. Harus ada keberanian dari kita lawan. Nggak usah takut sama mereka. Mengenai politik identitas itu sangat sesat sekali. Tidak ada pembenaran di agama apapun menggunakan politik identitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena para rasul itu diutus bukan untuk satu golongan, maupun agama atau suku. Di era Nabi Muhammad itu, di era Yesus pun, di era Musa pun juga banyak agama di situ. Para rasul itu mengayomi semua manusia, di situ beragam agama. Makanya para rasul tidak diutus untuk satu golongan agama. Dan faktanya tidak pernah Musa, Yesus, Nabi Muhammad mendirikan negara agama. Dia pakai kesepakatan, itu Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu di situ berkumpul semuanya. Ada kaum Nasrani, Yahudi, terus bermacam lah. Ada Sabi'in, agama-agama non-samawi seperti, ya kalau sekarang itu dibilang Hindu, Buddha, itu juga diakomodir dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, bahasa ayat 64 dan 9. Orang-orang Nasrani, Yahudi semua, dan Sabi'in. Apabila dia masih beriman kepada Tuhan, percaya hari akhir, dan beramal soleh, Anda tidak usah bersedih hati. Semua akan kembali kepada Tuhan. Nah, ini politik identitas yang digunakan oleh orang-orang dianggap Nabi itu beragama Islam. Padahal tidak ada riwayat Nabi itu beragama Islam. Jadi politik identitas itu sesat. Tidak ada para rasul. Kalau Nabi atau para rasul itu menggunakan politik identitas, berarti Tuhan juga berpolitik identitas. Berarti Tuhan juga sektarian. Kenapa? Para rasul itu representasi Tuhan di alam materi atau di bumi ini. Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu representasi Tuhan. Jadi hal-hal
mau mendirikan negara khilafah atas nama agama. Itu lahir dari mana? Agama menurut siapa? Semua agama yang ada di dunia ini persepsi yang relatif. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ini semua persepsi manusia yang relatif. Kita tidak bisa mengklaim atas nama agama Muhammad yang sepenuhnya. Kristen juga tidak bisa mengklaim atas nama agama Yesus. Kenapa? Islam aja terpecah banyak aliran. Menurut riwayat 72. Semua mengklaim merujuk Al-Quran. Semua mengklaim nabinya satu Muhammad. Tapi terpecah banyak aliran. Siapa mewakili Islam? Ada. Jadi nggak perlu klaim-klaim politik identitas tuh. Bagi saya tuh perbuatan biadab. Satu, karena apa? Dia tidak mewakili kebenaran Islam. Dan kedua, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak menyontohkan. Jadi ini penyesatan semua yang ada saat ini. Dan ini kita harus lawan. Tidak ada siapapun bisa mengklaim. Nah, ini jelas sekali ingin dimanfaatkan. Paling enak itu apa? Menggunakan kendaraan itu agama. Untuk mencapai suatu ambisi tertentu atau ingin merusak sesuatu. Senjata agama itu paling nyaman loh. Nggak perlu dikendarain, nggak perlu disuruh. Kasih isu sedikit, tek. Dia jalan sendiri, BR. Contoh, kalau di Arab tuh diadu dombanya, dikeluarkan isu Sunni Syiah. Ada ribuan tahun di sana hidup Sunni Syiah, Kristen, Yahudi, semua kumpul rapi ada hidup. Masuklah Amerika dibuat isu, diadu domba lah. Kasih isu dua orang, perang udah ditinggal jalan sendiri. Di Indonesia ini lagi mau dibuat. Amerika itu juga punya media massa yang hebat, mengadu domba dengan media massa. Dengan media massa itu apa? Seorang penjahat bisa ditantakan laksana kesatria. Terkadang yang benar itu dengan media itu apa? Bisa dijatuhkan apa? Dia sebagai seorang penjahat. Ini yang saya khawatirkan. Saya nggak masalah mau besok presidennya Ganjar atau Prabowo, saya nggak masalah lagi. Asal bukan Anies aja lah. Karena kalau ada Anies terus, ini Anies akan menggunakan politik. Dan saya memaklumi kalau ada sebagian orang itu sekarang mau sinis dengan etnis Arab. Bukan rasis saya juga etnis Arab. Saya otokritik. Kenapa? Kalau hanya 1-2 orang, Anda kan cuma rezik aja lah. Saya nggak perlu menyebut mengkritik Turki Arab. Tapi ini ada kesepakatan sama. Emang dari di mana-mana pun kadang-kadang apa? Kesukuan ini terlalu fanatik, menghilangkan akal sehat. Saya malu lah sebagai etnis Arab dan Habib. Jujur saya malu. Ya saya bersuara sendiri. Nggak masalah lah. Karena Nabi itu juga diturunkan satu sama Tuhan kan. Nah Tuhan turun Nabi 10. Jadi satu lawan yang banyak. Tapi minimal ada suara nanti lah. Setelah saya nggak ada, atau nanti generasi yang nggak ada suara perlawanan. Saya jangan sampai nanti mereka tuh yang sekarang ini kalau nggak dilawan, akan dijadikan apa? Suatu pembenaran. Nah itulah, kita semua ada di sini. Saya terima kasih dengan Gusolah ini, yang terus semangat mengajak, memberikan informasi tentang kecintaan terhadap NKRI. Ini kewajiban kita semua. Negara ini bukan negara agama. Kita, kalau Nabi punya piagam Madinah, kita punya Pancasila. Isinya sama. Agama itu cuma satu, keadilan. Tidak ada agama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada agama yang lebih baik dari keadilan. Jadi inti agama itu keadilan. Keadilan itu setiap orang punya hak yang sama. Saya nggak ada masalah. Besok ada yang presiden seorang beragama Kristen. Kenapa? Kalau memang bisa lebih baik membawa, nggak ada masalah. Nah ini politik Indonesia digunakan di Indonesia ini karena kebetulan Indonesia ini mayoritas Islam, jadi dimanfaatkan. Dan Amerika ini hanya semata ingin mencoba-coba mengadu domba. Banyaklah tangan-tangan setan ada di sini. Prinsipnya begini, kita lawan ini, demo-demo bayaran ini. Bagi saya ini pengkhianat Islam mereka itu. Mereka menjual agama. Bagi saya itu agama itu tidak menjadi faktor perpecahan. Perpecahan itu kalau terjadi, ada pedagang agama yang mempolitisasi, menceritakan di warung agama masing-masing. Dan ini ada di semua agama.
Kadang seorang pendakwah itu ngapain berdakwah? Harusnya berdakwah ngajak baik. Ngapain mengajak kebencian kepada agama lain? Ini ujung-ujungnya apa? Ada keuntungan pribadi kuwi. Pokoknya kalau ada pendakwah, mau pendeta, kiai, siapapun, menyemburkan api dari mulutnya, itu pasti cuma mau cari keuntungan, biasakan. Itu aja mungkin, apapun politik identitas itu haram darah kamu. Jangan tertutup. Karena kalau emang itu ajaran dari Tuhan, seharusnya apa? Menyatukan manusia. Bukan mengkotak-kotakan manusia. Kalau emang agama itu, misalkan Islam hanya memikirkan orang Islam aja, apa bedanya Tuhan dengan partai PKS? Cuma mikirin kadernya aja. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin terlalu lama saya bicara. Enggak. Kelas ya, Habib. Ya, sudah cukup ya. Itu aja. Terima kasih. Salam buat semuanya. Maaf agak terlambat nih. Oh iya. Ya, kayak syukran kasihan.